Mari kita satukan hati, kita berdoa. Firman-Mu tak berubah dari dulu, sekarang bahkan selama-lamanya. Tapi kami menyadari bahwa keadaan konteks kehidupan kamilah yang berubah. Supaya firman ini menjadi relevan dan dapat menjawab setiap tantangan hidup kami. Roh-Mu yang kudus kiranya menolong supaya kami paham firman ini dan tetap relevan untuk kami lakukan pada saat ini dan di sini. Engkau yang memberikan pertolongan kepada hamba-Mu yang dipercayakan menyampaikannya, supaya apa yang disampaikannya sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sesungguhnya, dan oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Dasar perenungan firman Tuhan pada siang hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasalnya yang pertama, ayat 21 sampai dengan 30. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Filipi pasalnya yang pertama, ayat 21 sampai 30, demikian. Nah, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus semakin bertambah karena apabila aku kembali kepadamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Sampai di sana yang berbahagia adalah yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Ini menarik tema siang hari ini. Hidup adalah seni memilih. Apa yang saudara Anda bayangkan kalau dengar kata seni? Pikiran kita jangan pada air seni ya. Seni itu apa? Kalau saya membayangkan ketika dengar kata seni adalah sesuatu yang indah. Sesuatu yang menarik. Ada hubungannya dengan
estetika. Ada yang nggak setuju nggak? Boleh aja sih nggak setuju. Ini soal persepsi. Soal kita menanggapi seni berkaitan dengan sesuatu yang indah. Kalau dikaitkan dengan memilih, berarti kita memilih sesuatu yang indah. Sesuatu yang menyenangkan. Hidup adalah seni memilih, itu artinya hidup kita memilih sesuatu yang indah, yang menyenangkan, tentu yang ujungnya membahagiakan kita. Nah itu kalau saya membaca tema hari ini. Kita diperhadapkan pada soal pilihan. Memilih. Tahun depan kita akan punya hajat sebagai bangsa ini. Memilih para pemimpin yang akan berkuasa. Gemanya udah sampai saat ini. Kalau seni memilih sesuatu yang indah, maka kita juga harus melihat dengan cermat, dengan jernih. Bagaimana ke depannya bangsa ini? Apakah akan porak-poranda? Apakah akan dipenuhi dengan para penjahat? Atau akan diisi oleh orang-orang yang punya komitmen bagi negeri ini untuk pembangunan ke depan lebih indah? Itu tergantung kita yang memilihnya. Oke, hari ini kita nggak ngomongin soal politik. Tapi soal kita, urusan diri sendiri. Berdasarkan cermin firman Tuhan yang disampaikan Paulus ini. Hidup ini adalah pilihan. Dari bangun tidur sampai kita ada di sini, banyak banget pilihannya. Kita bangun, mau tidur lagi, atau mau langsung bangun. Bagi sebagian orang pagi hari itu lebih enak loh ya. Betul ya. Kalau kita bangun, kayaknya guling ini lebih menggoda ketimbang saya harus langsung bangun. Maka banyak yang akhirnya pasang alarm sih, pasang waker, sudah bunyi, matiin lagi. Nanti 5 menit lagi katanya kita baru bangun. Sekarang rupanya handphone kita canggih juga. Matiin dia bisa ngatur sendiri, nanti 5 menit lagi bunyi lagi. Nah ketika bunyi lagi, nanti lagi. Pilihan. Ketika kita bangun pun ada pilihan. Mau langsung mandi atau kita beres-beres dulu. Ngepel rumah, mungkin nyetrika dan seterusnya. Atau kita pilih mandi dulu. Kalau saya sih pilih kerja bakti dulu lah. Nanti udah keringetan semua baru mandi. Sesudah beres mandi pun rapi-rapi kita diperhadapkan pada pilihan mau kemana. Mau bekerjakah, mau pergi ke pasarkah. Sampai di pasar kita juga banyak pilihan. Mau masak apa. Tapi kadang-kadang pilihan itu dikalahkan dengan apa? Situasi yang lebih menggiurkan. Oh ini lagi murah. Barangnya lagi diskon. Ya sudah, itu aja yang dibeli. Padahal rancangan di rumah ini mau masak apa jadi lupa. Uangnya kebanyakan dibelanjakan untuk yang tadi murah dan diskon itu.
Sampai rumah kita juga bingung, ini barang masih ada kok saya beli lagi. Pilihan. Dari yang sederhana sampai dengan yang serius. Ibu-ibu kalau milih mantu juga kan serius ya. Walaupun itu pilihan anak kita, kita ikut campur di dalamnya. Dalam tradisinya tulas mungkin ya di Jawa ada banyak kriterianya. Ada bibit, bebet, bobot, apalah gitu. Banyak. Kenapa demikian? Ini serius. Akan melanjutkan keturunan kita ke depan itu kayak apa? Kalau nggak tahu asal-usulnya bibitnya. Kalau tidak tahu ini orang berkualitas atau tidak, bobotnya seperti apa. Serius. Nah, apakah hal ini juga serius dengan hidup kita? Pada pilihan kita. Apakah kita serius dengan iman kita? Atau kita sedang main-main? Nanti sajalah urusan iman itu. Kalau sudah mendekat waktunya. Kalau udah tua kita baik-baik saja, itu pilihannya. Kalau sekarang mah lagi banyak tawaran yang menggoda. Ikut saja seperti kebanyakan orang. Mending kalau kita nanti terus diberi kesempatan hidup. Kalau enggak, seperti apa? Nah, kita akan memahami sekarang ini pilihan. Pilihan yang diperhadapkan kepada Paulus ini. Tadi nats pembukanya diambil dari ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat ini banyak dipasang di batu nisan. Mungkin kita juga suatu kali merencanakan, kalau saya mati nanti pakai pasang ayat ini. Baik di berita duka cita ataupun di batu nisannya. Tapi pahamkah kita tentang ayat ini? Tentang apa yang disampaikan oleh Paulus? Saudara-saudara, kenapa Paulus mengatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi pada saat itu ketika menuliskan surat Filipi, Paulus itu bukan dalam keadaan enak. Bukan berada di ruangan yang adem, bisa leluasa menulis, bisa merenungkan segala sesuatu. Tidak. Dia sedang dalam keadaan terpenjara. Orang pada zaman itu di penjara itu ada dua kemungkinan. Bisa nanti sewaktu-waktu langsung dihukum mati, dipanggil lalu entah dipenggal caranya, atau disalibkan, atau langsung dibunuh dengan tombak, dibakar dan seterusnya. Mau-maunya penguasa. Tapi kemungkinan yang kedua, bisa juga ia dilepaskan, dibebaskan. Jangan mengharapkan ada sebuah pengadilan yang fair. Pengadilan yang jujur. Mana salahnya, mana pertimbangannya, hukum mana yang dilanggarnya, enggak ada. Lebih pada pertimbangan suka atau tidak. Orang ini dipandang membahayakan kekaisaran atau tidak. Paulus jelas tidak tahu. Kedepannya ini apakah dia akan dibebaskan atau besok atau nanti sore dipenggal, dihukum mati, dibunuh. Dalam keadaan seperti inilah penjara itu ternyata tidak bisa menghalangi untuk Paulus tetap berkarya, menguatkan iman jemaat di kota Filipi itu. Di penjara inilah Paulus memberikan sebuah gambaran sikap imannya. Sikap iman yang seperti apa? Yaitu bahwa
hidupnya adalah untuk Kristus. Ini sebuah pertobatan yang dilakukan secara nyata. Dulunya Paulus itu adalah orang Yahudi yang menganiaya, mungkin juga membunuh orang Kristen, pengikut Tuhan. Tapi sekarang ia menyatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Jadi sejak ia bertobat, pilihan utamanya dari hidup dia, bagiku hidup adalah Kristus. Jadi ia sudah memilih. Memang betul di dalam iman bukan manusia yang menentukan, tapi Tuhan yang memilih. Tapi tetap ada sikap manusia. Apakah ia akan menyambut apa yang ditawarkan Tuhan kepadanya atau menolak? Paulus menyambut itu. Maka hidupnya konsekuen dengan panggilannya itu, yaitu mengikut Tuhan. Maka ia mengatakan, hidupku adalah untuk Kristus. Pada bagian lain dalam surat Galatia ia mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, kalau orang sudah memilih hidupku di dalam Kristus itu, maka Paulus meyakini penderitaan ini, penjara, mungkin cambuk, siksaan, dan lain sebagainya, itu tidak menghalangi bahwa ia tetap merasakan kasih karunia Tuhan. Bahkan di ujungnya nanti, kalaupun mati, Paulus mengatakan, mati adalah keuntungan bagiku. Mengapa? Ini yang seringkali orang suka keliru mengartikannya. Oh iya, kalau Paulus mengatakan begitu berarti dia untung, tidak lagi disiksa, tidak lagi dia dicambuk, tidak lagi didera, tidak lagi diinterogasi yang menguras emosi gitu. Tapi kan udah selesai nih penderitaannya. Dia akan ketemu dengan Tuhannya, beristirahat, rest in peace, dalam damai. Bukan itu ternyata. Namun orang Kristen pada saat ini justru memahaminya begitu. Oh, kalau dia sakit, menderita, maka dikatakan beruntung, meninggal. Artinya ia tidak lagi merasakan sakitnya. Tidak lagi merasakan tubuhnya yang mungkin nyut-nyutan, kekhawatiran, dan seterusnya. Tetapi ia terbebas dari penderitaan fisik jasmani itu. Oleh karenanya ada banyak orang yang minta didoakan. Awalnya mungkin minta sembuh. Penyakitnya disembuhkan, tubuhnya dipulihkan, semangat. Tapi sudah berapa tahun bergulat dengan sakitnya, dokter mengatakan nggak ada obat. Tinggal hanya menunggu. Maka ia akan mengatakan, udahlah Pak Pendeta, jangan doa minta kesembuhan lagi. Mintalah supaya saya cepat dipanggil Tuhan. Supaya mengakhiri semua penderitaan ini. Betul, bahwa kita mengerti. Orang yang sedang dalam keadaan yang sakit dan tidak tahu obatnya seperti apa, seringkali minta mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Nah, yang Paulus maksudkan dengan sebuah keuntungan kalau mati itu, oleh karena dia sudah bekerja selama hidupnya, sudah berkarya, dan di dalam imannya ia akan mengatakan, akan yakin bahwa disitulah Tuhan akan menyambutnya. Bukan bebas dari penderitaannya ini, tetapi lebih kepada Tuhan Yesus itu akan menyambutnya dalam kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Nah, sehingga Paulus mengatakan dalam uraiannya berikut adalah
Kalaupun aku harus hidup, berarti dia tidak menghindari hidup yang penuh penderitaan itu. Tidak. Kalaupun aku masih tetap diberi kesempatan untuk hidup, maka aku akan berkarya untuk Kristus. Memberitakan Injil damai sejahtera untuk banyak orang. Hidupnya dipakai, dimanfaatkan untuk menjadi kesaksian. Kesaksian yang indah, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan dia mengenal siapa itu Kristus. Jadi bukan cepat-cepat mau pergi, bukan cepat-cepat mau meninggalkan penderitaan itu. Tapi betul-betul Paulus memakai, mengoptimalkan hidupnya dengan sangat baik. Jadi buat Paulus kalau ditanya milih yang mana? Mati sekarang, menderitanya selesai, atau masih hidup? Paulus mengatakan, aku tidak tahu. Artinya bukan berarti Paulus aku tidak tahu, masa bodoh, ataupun dia betul-betul tidak mengerti, bukan. Tapi kedua-duanya sangat penting. Buat dia, berjumpa dengan Kristus di rumah Bapa dalam kemuliaan, itu yang menjadi impiannya. Tetapi ketika ia masih hidup, meskipun menderita, sengsara, terpenjara, mungkin tersakiti, ia akan tetap menjadikan hidupnya itu optimal jadi berkat buat banyak orang. Nah, dalam ketidaktahuan itu kita boleh menyimpulkan ini. Inilah sebetulnya orang yang hidup memilih hidup di dalam Kristus itu. Sehingga ia akan melihat sebuah tadi seni itu, melihat keindahan. Walaupun di tengah penjara, kesulitan, penderitaan. Dia akan melihat sesuatu yang indah. Tuhan mempergunakan dirinya. Nah, disinilah sebetulnya bukan memilih itu antara hidup dan yang matinya. Bukan kita membahas Paulus bagaimana ketidaktahuannya. Tapi bagaimana dia sejak awal ketika berjumpa dengan Kristus menentukan pilihannya, hidupku adalah untuk Kristus. Di situ seninya. Ia melihat keindahan demi keindahan, bahkan di tengah kesulitan dan penderitaan. Nah, inilah yang kemudian oleh Paulus disampaikan sebagai kesaksian, yaitu nasihat supaya tetap berjuang. Ayat 27 dan seterusnya. Menarik ya, saya belajar dari Paulus itu luar biasa. Dia tidak hanya sekedar ngomong secara teori. Oh, teorinya begini. Doktrinnya seperti ini. Tapi Paulus berani menasehati orang-orang di Filipi ini oleh karena dia sudah mengalami itu. Dia sudah mengalami jatuh bangun bersama dengan Kristus. Pahit getirnya kehidupan, tapi ia menemukan keindahan demi keindahan, maka disitulah ia menasihat, memberitahu jemaat di Filipi bahwa engkau harus tetap berjuang dengan imanmu, supaya engkau bisa melihat keindahan demi keindahan di dalam hidup kita. Jadi ini sebuah realita, bahwa hidup kita makin lama itu bukan makin seger, makin hebat, makin ngejreng. Manusia itu hidupnya kayak kurva gitu. Kita merangkak dari bayi, gak bisa jalan, susah. Remaja, pemuda, energi luar biasa. Dewasa, kita berkarya. Udah titik mau lansia, ya turun. Kita jadi manusia yang susah jalannya. Harus dituntun. Tidak bisa ini dan itu. Ini bukan sebuah siklus kehidupan yang harus disesali. Tapi harus disyukuri. Ini adalah hal yang alamiah. Nah, yang alamiah ini harus kita syukuri, bahwa hidup di dalam Kristus tidak harus kita setiap saat mengeluh.
Nah, apalagi ketika kita mengalami kesulitan, penderitaan. Maka disitulah kita harus berjuang dengan iman kita. Bahwa hidup kita tidak pernah sia-sia ketika kita menatanya dengan baik bersama dengan Kristus. Sampai nanti Tuhan memanggil kita. Pilihan hidup dengan Kristus adalah seperti itu. Biarlah kita menemukan nih, kita semua sudah memilih untuk menyambut berkat dari Tuhan, keselamatan melalui Kristus, maka temukanlah keindahan demi keindahan. Walaupun mungkin nanti kita sudah tidak lagi berdaya, tapi anak cucu kita akan melihat oma opanya luar biasa, imannya luar biasa, seperti iman yang dilakukan oleh Paulus, sehingga kita menasehati anak cucu kita itu akan cespleng, akan manjur. Kenapa? Karena si oma opa ini tidak hanya sekedar teori, tetapi sudah menjalaninya. Paulus sudah menjalaninya, sehingga menjadi kesaksian yang indah buat jemaat Filipi. Tinggal kita. Jangan hanya bisa menasehati, tapi juga kita melakoni. Supaya di sana orang yang berjumpa kita melihat, oh betul, dia beriman kepada Yesus Kristus. Tuhan menolong memberkati kita semua. Amin.